Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jika persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Demikianlah firman Tuhan. Imamat pasal 2 ayat 11 sampai dengan 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu, tidak boleh kamu membakar sesuatu apapun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan, hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam, jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Imamat pasal 3 ayat 6 sampai 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya kepada mezbah sekelilingnya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Imamat pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Imamat pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seseorang mengkutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun itu ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Imamat pasal 6 ayat 5 sampai dengan 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambahi 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Demikianlah bunyi Imamat pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi dan diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Demikianlah firman Tuhan. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan.
Tuhan berfirman kepada manusia, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah perkumpulan pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di hadapan pertemuan. Imamat pasal 9 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian dibawalah mereka apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu." Kata Musa kepada Harun, "Datanglah mendekat kepada mezbah, olahan korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagi dirimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan." Beginilah bunyi firman Tuhan. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuk api ke dalamnya serta menaruh ukapan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing dan yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kutanyakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku." Dan Harun berdiam diri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Imamat pasal 11 ayat 9 sampai dengan 11. Beginilah bunyi firman Tuhan, "Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu, dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu." Demikianlah bunyi firman. Imamat pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Selanjutnya 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahiran. Jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 60 hari 60 malam lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawakannya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapusan dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Imamat pasal 13 ayat 5 sampai dengan 7. Beginilah bunyi firman Tuhan, "Pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi orang tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia meminta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu adalah penyakit kusta. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Imamat pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Beginilah bunyi firman Tuhan, "Orang miskin itu dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan salah satu untuk persembahan unjukan, supaya diadakan pendamaian bagi orang itu, juga 1/10 efa tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian, dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor burung merpati, sekadar kemampuannya,
Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Pada waktu hari itu ke-8, ia harus membawa semuanya untuk pentahiran kepada imam di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Begitulah bunyi firman Tuhan.